Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai model matematika, pada video ini kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum merupakan nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi nilai optimum tidak selalu berbicara tentang maksimum, tergantung tujuan yang hendak dicapai. Untuk menentukan nilai optimum ada dua metode. Yang pertama metode uji titik pojok dan yang kedua metode garis selidik. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu metode uji titik pojok. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita susun model matematikanya. Yang kedua, kita gambar daerah penyelesaian dari semua sistem pertidaksamaan linier yang diperoleh. Yang ketiga, kita tentukan mana yang merupakan titik pojok dari daerah tersebut. Yang keempat, kita substitusikan titik-titik pojok dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Dan yang terakhir, kita bandingkan dari nilai-nilai yang sudah didapatkan untuk menetapkan nilai maksimum ataupun minimumnya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini dikatakan seorang pekebun memiliki tanah yang tidak kurang dari 20 hektar. Ia ingin menanam pohon durian seluas 4 hektar sampai dengan 12 hektar dan menanam pohon mangga seluas 6 hektar sampai dengan 10 hektar. Apabila untuk menanam pohon durian per hektarnya membutuhkan 500.000 dan untuk pohon mangga per hektarnya membutuhkan 450.000, maka tentukanlah biaya dan berapa banyak tanaman yang harus ditanam oleh pekebun agar biayanya menjadi minimum. Yang pertama kita tentukan dulu model matematikanya. Apa aja yang dibutuhkan untuk membuat model matematika? Yang pertama ada variabel keputusan atau variabel permisalan. Di sini kita misalkan durian sebagai X dan mangga sebagai Y. Lalu jangan lupa mencatat hal-hal penting yang ada dalam cerita. Lalu kita tuangkan ke dalam tabel matematika. Ada tanaman, luas, dan biaya, sehingga didapatkanlah tabel matematikanya seperti ini. Dari tabel ini kita akan mendapatkan pertidaksamaan-pertidaksamaannya, sehingga kita bisa langsung membuat model matematikanya. Di sini ada pertidaksamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 20 dari kolom pertama pada tabel matematika ini. Kita lihat X ditambah Y lebih dari sama dengan 20. Mengapa kita gunakan tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan 20? Karena luas tanahnya itu tidak kurang dari 20 hektar. Selanjutnya X lebih dari sama dengan 4, X kurang dari sama dengan 12. Kita lihat lagi soalnya. Di soal dijelaskan pohon duriannya seluas 4 hingga 12 hektar, berarti tidak kurang dari 4 dan tidak lebih dari 12. Maka kita buat pertidaksamaannya seperti ini. Begitu juga dengan mangga atau variabel Y. Jangan lupa kita buat fungsi batasannya. Fungsi batasannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuan, karena pada cerita tersebut ingin menentukan biaya minimum, biaya terkecil, maka fungsi tujuannya berhubungan dengan biaya, yaitu 500.000 X ditambah 450.000 Y. Selanjutnya adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian. Langkah-langkah menggambar daerah himpunan penyelesaian
adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing pertidaksamaan. Pertama, pertidaksamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 20. Didapatkan titik potongnya 0,20 dan 20,0. Titiknya di sini 0,20, 0,20 dan 20,0. Lalu kita tarik garis. Jadi inilah garis pertidaksamaan X tambah Y lebih dari sama dengan 20. Lalu pertidaksamaan selanjutnya X kurang dari sama dengan 12. Kita rubah dulu menjadi persamaan menjadi X sama dengan 12. Maka titiknya adalah 12,0 karena nilai Y-nya tidak ada ya, jadi 12,0. Disinilah letak garis X sama dengan 12. Dan begitu pun untuk X lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 10, Y lebih dari sama dengan 6, dan Y lebih dari sama dengan 0. Di sini fungsi batasannya juga kita masukkan ya, ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Semua ini kita substitusikan, semua titik ini yang didapatkan kita substitusikan ke dalam grafik. Bisa kalian lihat, ini garis untuk X tambah Y sama dengan 20, ini untuk garis Y sama dengan 10, ini garis Y sama dengan 6, ini garis Y sama dengan 0, ini juga garis X sama dengan 0 karena titik 0 itu berlaku untuk X dan Y. Lalu X sama dengan 4 dan X sama dengan 12. Setelah kita substitusikan titik potong tadi ke dalam grafik, selanjutnya adalah kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Untuk menentukan daerahnya bisa kita lihat dari tanda ketaksamaan ini. Di sini tanda ketaksamaan ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Jika lebih dari sama dengan, daerahnya berada di sebelah kanan ataupun di atas dari garis tersebut. Untuk kurang dari sama dengan, dia berada di kiri atau di bawah garis tersebut. Kita lihat di sini, garis X tambah 20 kurang dari lebih dari sama dengan 20. Garisnya di sini, kita lihat tanda ketaksamaannya lebih dari, berarti di sebelah kanan. X kurang dari sama dengan 12, berarti berada di sebelah kiri. Lalu X lebih dari sama dengan 4, daerahnya berada di sebelah kanan. Lalu Y kurang dari sama dengan 10, daerahnya berada di bawah garis. Y lebih dari sama dengan 6, daerahnya berada di atas garis. Dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, daerahnya berada di atas dan di kanan garis. Lalu kita dapat melihat daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah ini yang sudah ditandai dengan DHP. Mengapa daerah ini? Karena daerah ini memuat semua daerah pertidaksamaan. Mengapa bukan daerah ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaian? Karena daerah ini tidak termasuk daerah X ditambah Y lebih dari sama dengan 20. Kecuali ini kurang dari sama dengan. Kalau ini kurang dari sama dengan, ini bisa kita katakan bahwa ini adalah daerah himpunan penyelesaian, ya. Jadi daerah himpunan penyelesaian itu harus memuat semua daerah himpunan pertidaksamaannya. Selanjutnya kita masuk ke titik pojok. Menentukan titik pojok. Titik pojok pada grafik ini adalah titik yang melingkupi daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaiannya di sini, maka titiknya berada di sekitaran daerah tersebut.
Pada grafik ini titiknya adalah titik A, titik B, dan titik C. Dari titik ini kita bisa melihat koordinatnya. Titik A terletak pada 10,10. Titik B berada di 12,8 dan titik C berada di 12,10. Selanjutnya adalah mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Sudah kita ketahui fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 450.000 y. Titik pojoknya ada titik A 10,10, titik B 12,8 dan titik C 12,10. Kita substitusikan, kita ganti X dan Y-nya sesuai dengan masing-masing titik. Misal A 10,10, 500.000 dikali 10 karena X-nya bernilai 10 ditambah 450.000 dikali 10 karena nilai Y-nya bernilai 10, dapatkan 9.500.000. Yang B 12,8 sama dengan 500.000 dikali 12 karena X-nya bernilai 12 dan 450.000 dikali 8 karena Y-nya bernilai 8. Begitu juga yang C. Setelah kita dapatkan masing-masing titik nilainya, A 9.500.000, B 9.600.000, C 10.500.000. Selanjutnya apa? Membandingkan nilai dari fungsi ini. Dari fungsi tujuan tadi kita bandingkan. Fungsi tujuannya tadi adalah meminimumkan biaya. Jadi dengan membandingkan nilai fungsi tujuan, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh seorang petani sebesar 9.500.000 karena nilai paling kecil di sini adalah 9.500.000. Dengan menanam pohon 10 durian dan menanam pohon mangga sebanyak 10. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode garis lidik. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum menggunakan garis lidik adalah yang pertama, menentukan model matematika seperti titik pojok. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik. Apa aja komponen yang kita butuhkan untuk persamaan garis lidik? Yang pertama, ada fungsi tujuan, yaitu fx, y. Lalu, dari fungsi tujuan tersebut akan terbentuk persamaan garis lidik, yaitu K sama dengan AX ditambah BY, dengan K adalah nilai yang didapatkan dari A dikali B. A dan B nya tuh kita dapatkan dari fungsi tujuan tadi ya, A nya berapa, B nya berapa, itulah nilai K nya, A dikali B. Langkah selanjutnya, menggambar garis lidik di dalam grafik. Yang kelima, kita geser garis lidik tadi ke kanan ataupun ke kiri hingga menemukan titik optimal, maksimum atau minimum. Dengan catatan, semakin ke kanan akan mencapai nilai maksimum, semakin ke kiri akan mencapai nilai minimum. Kita masuk ke contoh dengan soal yang sama seperti metode uji titik pojok. Kita langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama, menentukan model matematika. Model matematikanya masih sama saja ya. Pertama kita tentukan informasi penting, lalu kita tentukan variabelnya, lalu kita buat tabel matematikanya. Masih sama seperti metode uji titik pojok. Sehingga didapatkanlah model matematikanya seperti ini.
Sama ya, seperti sebelumnya. Lalu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Masih sama juga. Sehingga didapatkanlah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita loncat saja ya, karena soalnya sama. Di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Apa langkah selanjutnya? Langkah yang membedakan garis selidik dengan uji titik pojok. Yang membedakan adalah garis selidiknya. Setelah kita tentukan daerah himpunan penyelesaian, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis selidik. Kita ingat lagi apa aja komponen dari persamaan garis selidik, yaitu ada fungsi tujuan. Dari fungsi tujuan ini dapat kita bentuk persamaan garis selidiknya. Persamaan garis selidik adalah K. K sama dengan AX ditambah BY. Kita skip dulu K-nya karena belum diketahui. Kita substitusikan nilai AX ditambah BY-nya. Ini kita dapatkan dari fungsi tujuan. Jadi K sama dengan 500.000 X ditambah 450.000 Y. Terlalu besar ya nilainya ya. Boleh kita kecilkan. Sama-sama kita bagi 50.000. Jadi K sama dengan 10X ditambah 9Y. Sudah kecil? Kita lihat ada variabel yang kosong, yaitu K. Syarat K adalah A dikali B. Udah kita dapatkan ya. Nilai A-nya berapa? Nilai B-nya berapa? Nilai A-nya 10, nilai B-nya 9. Jadi K ini sama dengan A dikali B. Jadi K-nya bernilai 90. Kita substitusikan nilai K-nya dengan nilai 90. Jadi persamaan garis selidiknya adalah 90 sama dengan 10X ditambah 9Y. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menggambar garis selidik di dalam grafik. Setelah kita dapatkan persamaan garis selidiknya, yaitu 90 sama dengan 10X ditambah 9Y, maka untuk menentukan garis selidik, kita butuhkan titik potong. Titik potong dari persamaan garis selidik ini. Didapatkanlah 0,10 dan 9,0. Lalu kita gambar garis selidik dalam grafik tadi. Ini grafik yang awal ya. Grafik daerah himpunan penyelesaian yang kita buat tadi. Kita gambar garis selidiknya. Tadi titiknya 0,10 dan 9,0. Ini titik 0,10. Ini titik 9,0. Kita gambar garisnya hingga terbentuklah garis selidik ini. Ini yang dinamakan garis selidik. Selanjutnya, menggeser garis selidik agar mencapai nilai minimum. Kita ingat catatannya, semakin dia ke kiri, maka semakin mendekati nilai minimum. Ya, kita lihat di sini ada 3 titik. Semakin titiknya ke kiri, semakin mendekati nilai minimum. Bisa dipahami? Kita geser tadi garisnya di sini ya. Tadi garisnya di sini. Kita geser ke kanan atau ke kiri. Karena titiknya berada di sebelah kanan dari garis selidik, maka garisnya kita geser ke kanan. Ya. Sehingga bertemulah untuk pertama kalinya garis selidik ini di titik A. Titik A. Dia pertama kali ketemu titik A. Jadi, kesimpulannya berdasarkan gambar tersebut, titik yang pertama kali dicapai oleh garis selidik adalah titik A. Titik A-nya apa? Titik A itu titik 10,10. 10,10. Udah kita dapatkan di awal juga.
maka titik tersebut merupakan titik minimum dari penyelesaian soal di atas ini. Sehingga didapatkanlah fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 450.000 y. Titik A-nya apa? 10,10. Jadi 500.000 dikali 10 karena x-nya bernilai 10 dan 450.000 dikali 10 karena nilai y-nya bernilai 10. Kita jumlahkan, didapatkanlah 9.500.000 rupiah. Jadi biaya minimum yang bisa digunakan oleh pekebun yaitu 9.500.000 dengan penanaman pohon durian sebanyak 10 pohon dan pohon mangga sebanyak 10 pohon. Sama ya dengan metode uji titik pojok tadi, biaya minimumnya adalah 9.500.000. Silakan kerjakan kedua soal ini berdasarkan LKPD yang ada di Google Classroom. Untuk soal yang pertama, selesaikan menggunakan metode uji titik pojok, dan soal kedua menggunakan metode garis selidik. Soal ini sudah Ibu cantumkan di LKPD.